Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan, kekuatan, untuk anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur kami bisa lagi beribadah melalui Zoom kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami pada sore ini. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir sesuatu akan terjadi. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami punya masalah diberi jalan keluar, kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Karena firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit terlalukan Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah ada janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah uraikan semua Tuhan yang ambil bagian pada sore ini. Tuhan Yesus pakai kami Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan semua untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji membesarkan bukan Engkau. Haleluya. Yang siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan, yang mau bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. La puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari katakan, soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Aku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Aku mau sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Aku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi katakan, tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Kita dibebaskan oleh darah Yesus dan tidak ada lagi kutuk mengikat kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tak usah takut, Allah menjagaku. Apapun terjadi dalam dunia ini kita tidak takut karena Tuhan yang menyertai kita tuh lebih besar dari segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah takut, Allah menjagaku. Aku bimbang, tak usah aku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah aku cemas, tak usah ku cemas. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Kudus hiburku. Tak usah ku susah. Amin. Usah roh dia membimbingku. Nyertai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Terima kasih Tuhan. Ini nanti Pak Hendra mau berdoa untuk firman Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah, penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan,
hingga sore hari ini kami boleh sehat, boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu di ibadah family ministry ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami sore hari menjelang malam, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa kegelapan yang ingin mengganggunya. Hamba-Mu tolak semua itu di dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atas kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pak Chandra Kirana. Kiranya urapan-Mu turun atasnya, berbicaralah melalui hamba-Mu. Biar kami semua boleh terima berkat-Mu Tuhan yang luar biasa. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan Pak Chandra Kirana. Ya, terima kasih. Salam semuanya yang ada di Family Ministry. Salam ya Pak, Bu. Saya ucapkan Shalom. Tuhan Yesus lewat hambanya Komingguan, pendeta Komingguan. 10 hari yang lalu sudah pesan saya nyampaikan firman Tuhan. Saya bilang oke. Saya bilang kalau buat Tuhan saya selalu oke. Saya bilang Tuhan, apa yang saya harus sampaikan firman-Mu? Saya minta Roh Kudus, tolong saya bilang. Sebab di dalam ministry banyak orang hebat-hebat semua. Banyak pendeta-pendeta, yang jago-jago, yang pintar-pintar. Kalau saya bandingkan dalam pribadi saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya tetap mau belajar pada Tuhan Yesus. Amin ya Bu, Pak. Terus saya simpulkan, Tuhan suruh saya buka di 1 Tesalonika 5. Terus saya udah baca satu perikop itu. Tuhan simpulkan lagi di dalam Roma 12. Terus saya simpulkan lagi menjadi 3 angka. 3 angka itu BBM. Kan aneh ya. Jarang ada orang khotbah tentang BBM. Kalau BBM dari pemerintahan adalah bahan bakar minyak. Itu bikin kita susah, bikin kita sengsara, bikin kita menderita. Setiap ganti pemerintahan maupun presiden, selalu BBM selalu harganya naik tinggi sampai sekian puluh %, kurang lebih bisa 30%, hingga semua rakyat semuanya pada menderita ekonomi, usaha susah, ada yang bangkrut, ada yang susah. Tapi BBM dari Tuhan Yesus, Tuhan katakan selalu ada sukacita. Kita buka dulu B yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya, kami minta Komingguan bacakan ayat ini. Tidak asing lagi ayat ini. Ya, hambanya Pak Mingguan bisa tolong dibaca, bantu saya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Perikopnya sih pendek, ayat ini pendek, tapi maknanya itu dalam. Tuhan maunya kita tetap sukacita, susah ataupun senang, tetap bersukacitalah senantiasa. Sebab di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Saudara nggak usah khawatir, nggak usah takut apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, maupun dalam pekerjaan kita, ataupun pelayan kita, ataupun faktor ekonomi kita. Saudara jangan khawatir, jangan takut. Seperti kejadian di rumah tangga saya, ini benar-benar beratnya luar biasa. Kejadian anak saya 5 tahun yang lalu, kecelakaan lalu lintas, ditabrak mobilnya kabur, sehingga anak saya mengalami geger otak, kepalanya pecah, dia terbang tinggi, begitu nyungsep kena polisi tidur, trotol, nah pecah palanya, nah sehingga kakinya patah, tangannya patah, kakinya patah 2, tangannya punggungnya patah 3, empedunya hancur, matanya bengkak, dia punya kulit semuanya satu badan, aduh nggak bisa diperhatikan lagi, udah kelihatan dagingnya. Saya bilang Tuhan,
memang ikut Tuhan nggak gampang ya saudara. Nggak gampang. Harus melewatin tantangan yang berat. Inilah tantangan yang pertama. Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi dalam faktor ekonomi kita, faktor dalam rumah tangga kita, saudara kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Terus saudaraku akhirnya begitu diperiksa ke dokter, dibawa tabraknya di Bekasi. Jadi kita dari Bekasi bawa ke rumah sakit di rumah sakit Usada, kita bawa ke situ lalu di ronsen. Waduh, ini anak papa berat sekali loh. Terus udah gitu, itu satu badan tuh body darah semua. Kemudian udah gitu udah dimandiin bersih. Mana papanya? Saya bilang, saya Pak, gimana Pak? Bapak dokter, anak Bapak malam ini harus dioperasi. Ada 4 dokter kebetulan ada di sini. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Operasi geger otak 35 juta. Tangan patah. Tulangnya patah 35 juta. Kaki patah 35 juta. Terus empedunya hancur 35 juta. Ini mukanya di kanan, matanya terbengkak seperti entah tuh bola apa tuh bengkak, darahnya ngocor semua. Itu totalnya 150 juta. Itu kan berat tantangannya saudara. Nah, saya bilang oke. Terus dia bilang, dokter bilang malam ini harus operasi, minta DP dulu 25 juta. Ya nggak apa-apa, udah aja DP diselesaikan, anak saya baru bisa masuk. Nah kemudian setelah udah masuk, saudara apa yang terjadi? Udah 1 minggu, dokter periksa, datang lagi periksa. Dokter berkata apa? Anak Bapak tidak ada harapan lagi. Tinggal 20% lagi, itu kata dokter. Saya tetap, iman saya tetap nggak goyah Pak. Tetap saya tetap bersuka cita, nggak goyah. Saya tahu ini kuasa setan yang mengganggu iman saya. Tapi kuasa Tuhan lebih dahsyat dalam diri kita. Terus akhirnya, udah, dokter bilang apa? Anak Bapak tinggal 20% lagi. Tidak ada harapan. Dalam hati saya, dulu masuk ke kamar ICU, kuatkan hati saya, keluarga saya dibangkitkan, dikuatkan. Malangan menjatuhkan keluarga kita. Saya diam aja ya. Udah, begitu dia keluar dari ruangan, saya bilang, Tuhan ampuni perkataan dokter. Ampuni perkataan dokter. Memang kalau secara jasmani, boleh dia sebagai dokter pintar, bisa jalankan operasi. Tetapi dokter saya adalah Pak Kris. Pak Kris artinya Pak Kristus. Dia satu-satunya juru selamat kami. Dia satu-satunya penolong kami. Tuhan pasti sembuhkan anak saya bilang. Tuhan tolong saya. Tuhan nyatakan kuasamu. Nyatakan mujizatmu. Terus akhirnya doa-doa saudara terus. Nah begitu doa sampai malam. Nggak tahu grafik. Napasnya tambah naik. Saudara. Sampai kurang lebih udah 1 bulan di ICU. Apa yang terjadi? Dokter periksa lagi. Ternyata anak saya bagus benar-benar. Sempurna. Sudah disambung tulangnya, geger otak sudah dijahit. Saya lihat waktu dipotongnya tuh, dipotong tuh, di slet tuh. Saya lihat waktu dia buka mangkoknya tuh, pedoknya tuh, saya lihat tuh. Saya bilang, Tuhan, memang ikut Tuhan nggak gampang, saudaraku. Saudara jangan mengira ikut Tuhan menjadi orang-orang Kristen hidupnya akan benar, aman dan saja. Tentunya tidak ya. Justru kita akan mengalami proses kematangan rohani dengan tantangan-tantangan yang berat. Baru saya bilang, Tuhan terima kasih. Memang kalau Tuhan memakai seseorang, mau pakai hamba Tuhan atau mau pakai pendeta, memang imannya harus diuji dulu. Harus dikuatkan, tertanam, berakar, lama-lama berbuah. Nah setelah itu baru Tuhan bisa pakai kita. Memang ujian pendeta paling berat. Yang bisa khotbah, yang bisa bersaksi, berat, benar-benar berat. Dibandingkan mereka yang jemaat, yang datang biasa, datang duduk, pulang, dengarkan firman Tuhan. Itu ringan, ujiannya ringan. Kalau yang bisa khotbah, yang bisa sampaikan firman Tuhan, yang bisa bersaksi, itu sangat berat sekali. Saya tahu ini ujian dari Tuhan, sangat berat sekali. Tapi Tuhan bilang nggak usah khawatir. Di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin, saudara.
Nggak ada yang amin kok. Amin ya. Amin, amin. Amin. Iya, di dalam Tuhan Amin. iya, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Apapun yang terjadi, jangan takut. Tadi kan B pertama. Ini B yang kedua. Kita buka lagi Roma 12 ayat 12. Ini aneh, firman Tuhannya aneh. BBM masalahnya. Aneh tapi nyata. Apa kata Tuhan Yesus? Di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Tuhan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan ya. Sebab di dalam Tuhan, nggak usah khawatir saudaraku. Masih ada harapan. Jangan putus asa. Tuhan katakan, jangan kita lari daripada Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Tetap layani Tuhan. Saudaraku, apapun pencobaan, masalah, silih berganti, saudara, apakah kita masih bisa berkata, ku mau cinta Yesus selamanya? Ada satu pujian yang berkata, memang bagus pujian ini. Kita bisa berkata demikian, tapi kita bisa renungkan pujian ini, firman Tuhan ini. Tuhan katakan, satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, pencobaan memang berat. Ujian dari Tuhan Yesus memang berat. Apakah kita masih bisa berkata, ku mau cinta Yesus selamanya? Tapi tergantung iman seseorang. Kalau iman dia kuat, bisa bertahan, tentu bisa lanjut. Saya pun juga, waduh, sejak ikut Tuhan, saya dari dulu mantan penyanyi naik klub. Hidup saya pada waktu itu sukacita terus. Nggak pernah susah. Benar-benar nggak ada susah. Senang terus. Kenapa? Setiap hari saya duet. Lagu dengan artis-artis Hong Kong, dari Singapura, dari Malaysia. Karena saya bisa bahasa Mandarin. Nah, tapi di balik itu ada rencana Tuhan. Tuhan nggak mau saya nyanyi di nightclub. Sebab nyanyi di nightclub itu tempat orang berdosa. Kalau kita nggak bertobat, ujung-ujungnya masuk neraka. Ujung-ujungnya masuk neraka. Tapi Tuhan, di balik itu Tuhan, aduh dahsyat. Bisa tangkap saya tahun 1980, Tuhan tangkap saya dari tempat yang gelap sehingga ke tempat yang terang. Untuk memberitakan Injil, untuk menolong orang, selamatin nyawa orang. Sekarang Tuhan pakai saya satu talenta yang luar biasa, tapi ujiannya juga luar biasa. Tuhan pakai saya bagi mereka yang disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, bakar jimat patung-patung. Ini pelayan saya hampir setiap minggu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan nggak tangkap saya masih tetap duniawi, masih tetap nyanyi terus, belum bertobat. Nah, setelah Tuhan tangkap saya baru bertobat. Nah, ditangkap saya melalui satu penyakitnya sulit disembuhkan. Lever saya bengkak, saudara. Saya nggak pernah loh minum-minum. Keluarga saya kan 15 orang. Satu pun nggak ada yang minum. Nggak ada yang judi, nggak main wanita, nggak main mabok-mabok, ngerokok. Tidak ada sama sekali. Karena saya kecapean. Pergi jam 6 sore, pulang jam 4 pagi, bergadang gitu. Kurang makan, nah, makannya kurang, tidurnya juga kurang, lama levernya bengkak. Setiap artis rata-rata levernya bengkak. Setiap artis. Saudara, saya ucapkan syukur Tuhan bisa pakai saya sekarang untuk melayani pekerjaan Tuhan, walaupun tantangan silih berganti. Waduh, berat sekali saudaraku. Sampai saya dari lumayan hidup saya, dari punya mobil 2 loh saudara. Duit saya nggak pernah kekurangan. Nah, selalu ada terus. Begitu terima Yesus sebagai juru selamat, saya jatuh miskin, saya jatuh susah, benar-benar susah. Benar-benar susah. Saya bilang, Tuhan,
Apapun yang terjadi, saya tetap bersuka cita mencapai syukur pada Tuhan Yesus. Kalau saya udah cuci tangan, udah cuci kaki, cuci badan semuanya, saya nggak mungkin kembali lagi ke dalam lumpur yang dosa. Jangan seperti babi. Babi udah dimandiin, udah bersih-bersih, masuk lagi ke kandang tubuhnya. Jadi kotor lagi. Jangan kita demikian. Tetap apapun yang terjadi, kita mencapai syukur pada Tuhan aja. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Amin, saudara. Ikut Tuhan memang harus bayar harga. Keselamatan itu gratis, saudara. Yang bayar harga itu yang benar-benar, aduh, beratnya bukan main, tantangannya berat. Ya, jangan usah khawatir. Tapi Tuhan selalu membela kita, menolong kita. Ya, saudaraku, yang penting Tuhan katakan, jangan mundur daripadaku. Jangan mundur. Apapun yang terjadi, tetap mencapai syukur pada Tuhan Yesus. Memang setiap orang mau masuk surga harus bayar harga, harus melewati tantangan silih berganti. Saudara pun juga pernah ngalamin, mungkin dari faktor ekonomi, mungkin dari rumah tangga, ada aja silih berganti, berganti-ganti terus. Ntar ini, ntar rumah tangga, ntar duit keuangan, macet, ntar aduh, akhirnya ujung-ujungnya keluarga berantakan, cerai-berai. Nah, itu banyak yang terjadi. Apa sebabnya? Sebab imannya nggak kuat. Kalau iman kita kuat, tetap kita berjalan aja. Jalan aja. Ikutin jalur Tuhan. Nah, kemudian tadi kan udah B1. B2. Sekarang apa? M-nya. Ayo buka lagi. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat ini tidak asing lagi. Semua udah pada tahu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Haleluya, saudaraku. Kan mengucapkan syukur ada satu pujian. Apa ya? Beri syukur bila syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya akan jadi milikmu. Amin, saudara. Susah, senang, tetap kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Bangun tidur, jangan lihat handphone dulu. Jangan lihat chatting-chatting, HP, jangan. Doa dulu. Kalau saya setiap pagi bangun tidur, saya langsung berlutut dulu di kaki Tuhan. Udah berlutut, udah selesai, baru saya baca firman Tuhan. Baru memuliakan besarkan nama Tuhan. Setiap rutin. Pelayan saya demikian. Apalagi kalau saya urus setan, itu tantangannya berat loh Pak, Bu. Itu setan itu bisa serang kita loh. Kalau iman kita nggak kuat, aduh mudah sekali iblis menyerang kita. Iblis memakai kita, menjatuhkan kita karena kita udah kuat. Iman kita udah tertanam, udah berakar, udah bertumbuh. Kita tetap mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Tuhan bisa pakai siapapun orangnya. Tuhan bisa lakukan, saudaraku. Sehingga saya ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Walaupun tantangan ujian silih berganti, tetapi saya tetap mengucapkan syukur pada Tuhan. Saudaraku, saya ikut Tuhan sudah lama, boleh kata saya bertobat tahun 1980 sampai sekarang. Kurang lebih ada 40 tahun kurang lebih ya. 40 atau 41 kurang lebih. Dari 1980 sampai sekarang. Nah, emang saya nggak pernah diluaskan Tuhan. Setiap hari, saudaraku, saya diluaskan Tuhan, saudaraku. Ujian banyak, tantangan, masalah. Dari ekonomi, waduh, terutama dari faktor ekonomi dulu, saudaraku. Saya faktor ekonomi, aduh, diuji sama Tuhan Yesus. Tetapi saya tetap bersyukur aja pada Tuhan Yesus. Anak 2, cucu 5, cucu 2, 3, cucu 4. Itu biaya besar kan? Nah, tapi bersyukur aja dah. Pokoknya kita ikut Tuhan, saudara, jangan khawatir, jangan takut. Apapun yang terjadi, mengucapkan syukur dalam segala hal. Amin ya Pak, Bu. Tetap mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Maupun Bapak sebagai polisi, pensiunan polisi, tetap mengucapkan syukur aja Pak ya. Pak Sulaiman. Iya, kita tetap bersyukur. Iya, memang enak tuh waktu kita jadi aparat Pak ya. Waduh, suka cita terus.
Nah, begitu udah pensiun udah beda lagi gajinya, Pak. Udah turun, grafik udah turun. Itu faktor ekonomi. Tetap ya mengucapkan syukur Pak ya pada Tuhan Yesus, maupun ya yang kerja di kantor, nah, maupun ya di dokter, maupun bos-bos, tetap mengucapkan syukur aja, maupun hamba Tuhan. Saya ada hamba Tuhan satu saudara di Depok, dia gereja GPDI. Dia memang bukan gembala, dia memang panggilan di situ di Depok GPDI. Saudaraku, begitu pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini, nol sama sekali, nggak ada pelayanan, khotbah nggak ada sama sekali. Nah, hari demi hari kan perlu makan anaknya 2. Saudaraku, dari ribut sama istrinya, ribut. Nah, akhirnya saudaraku, dia jual apa? Jual minyak tanah keliling, naik motor keliling. Saudaraku, sekarang minyak tanah kan udah langka, ke satu. Kedua, di minyak tanah kan sekarang jarang ya orang pakai. Kebanyakan orang pakai gas yang 3 kilo, yang 12 kilo. Nah, dia pergi pagi, pulang sore, sama sekali cuma lakunya sedikit. Jadi nggak cukup dalam rumah tangga. Akhirnya saudaraku, hari demi hari, listrik nggak bisa dibayar, dicabut. Udah sampai 3 bulan dicabut. Ribut sama istrinya. Saudaraku, istrinya kabur sama laki-laki yang lain. Itu bini pendeta loh saudaraku. Terima aser tamu, kolektan. Akhirnya bininya kabur sama orang lain, laki-laki yang lain. Aduh, dia bersaksi, dia ke rumah saya. Dia nangis, saudaraku, dia cerita ke saya. Apa tuh? Memang kita dalam ikut Tuhan memang harus demikian. Harus demikian ikut Tuhan. Harus sabar, tetaplah berdoa. Saudaraku, hari demi hari terus. Akhirnya dia udah kecewa sama bininya loh. Istrinya, kenapa ujung-ujungnya udah bercerai, kawin sama orang lain. Mungkin ada suntikan dari pihak yang ketiga. Nah, ini kenapa? Ini karena uang. Memang firman Tuhan katakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang saudara bisa pergunakan baik-baik apabila saudara bisa pakai yang bagus, penuhkan baik-baik. Dalam rumah tangga tuh bisa ada damai sejahtera. Kalau saudara salah jalan, keuangannya salah jalan, saudaraku, bikin keluarga bisa berantakan, cerai-cerai, bunuh-bunuhan, mabok-mabokan, jauh daripada Tuhan, bisa tinggalkan Tuhan. Nah, inilah akar segala kejahatan adalah cinta uang. Memang kita perlu uang semuanya, tapi kita jangan selalu uang terus. Jadi kita lupaan Tuhan. Jangan. Kalau saya ada tugas pelayanan, saya tinggalkan pelayan. Saya tinggalkan itu. Saya kan 70% pelayanan. 30% memang saya ada bisnis. Nah, sambilan aja. Begitu yang 30% ada meeting, ada rapat, ada pertemuan, saya batalin dulu. Kenapa? Saya utamakan Tuhan dulu. Kalau kita udah utamakan Tuhan, katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya ya. Nah, ikut Tuhan emang ada suka dukanya. Tapi kebanyakan dukanya daripada sukanya. Amin, saudara. Selalu ya. Pak Yohanes, pernah nggak satu hari nggak pernah ribut, nggak pernah ada masalah? Tentunya setiap hari ada masalah, Pak. Kita sebagai anak Tuhan, maupun pendeta, maupun hamba Tuhan, selalu ada masalah di dalam Tuhan. Tapi nggak usah khawatir. Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Ya, terima kasih firman Tuhan yang singkat ini. Saya sampai di sini dulu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba sudah utarakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami masing-masing di malam hari ini. Kemudian bisa tertanam, bisa berakar, bisa berbuah. Sehingga kami bisa menjadi saksi dan hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang singkat ini tapi bermakna dalam. Terima kasih Bapak, ini doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam satu nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Susah, senang, kami tetap bersyukur kepadamu. Inilah kehendak Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami serahkan pada hambanya,
pemingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Bapak Chandra Kirana ya, yang sudah memberkati kita semua ya. BBM, jadi bersukacitalah senantiasa. B yang kedua, bertekunlah dalam doa. Dan yang ke M-nya itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu memang yang dikehendaki Tuhan ya, bagi kita semua ya. Kalau Amin. kita bisa hidup tetap bersukacita sekalipun dalam masalah ya. Dari sekarang ini kan pandemi sudah berjalan 2 tahun ya. Tapi kalau kita tetap bersukacita dalam Tuhan, itu yang Tuhan suka ya. Terlebih lagi yang B kedua ya, bertekunlah dalam doa. Apakah kita sampai hari ini masih bertekun dalam doa? Ini pertanyaan buat kita semua ya. Karena kan kita nggak tahu ujungnya pandemi ini seperti apa ya. Tapi kita harus percaya kuasa Tuhan itu buat dunia ini, Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Kalau kita bisa bertekun dalam doa, minta pengharapan dari Tuhan, Tuhan pasti jagai umatnya. Tuhan pasti jagai anak-anaknya. Amin. Dan yang M-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kita bisa nggak mengucap syukur? Sekalipun keadaan rasanya lebih sulit ya. Tambah sulit, ya bukan lebih sulit, tambah sulit ya. Seperti pengusaha-pengusaha ya, teman saya ya, semuanya pada bangkrut ya. Apakah kita bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Ya, kalau kita untung besar ya ketika belum pandemi, itu wajar kalau bisa bersyukur. Banyak orang bisa bersyukur. Tapi dalam keadaan sekarang bangkrut ya, nggak bisa berdagang ya, nggak bisa. Tapi kita melihat di satu sisi ya, Tuhan Yesus itu tetap mengharapkan anak-anak itu bisa mengucap syukur, berkata seperti ini ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Kenapa? Karena mengucap syukur itu lebih dari segalanya ya. Ketika apa? Ketika sampai hari ini kita bisa boleh sehat, kita masih boleh hidup. Itu satu ucapan syukur yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita bisa miliki. Amin. Ya. Jadi Amin. jangan pernah lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Amin. Ya, jadi camkan itu 3 ya. Bersukacitalah senantiasa, bertekunlah dalam doa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih Bapak Chandra Kirana yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu lagu Pak Nikolas. Setelah itu doa syafaat langsung disambung Pak Nikolas ya. Siap Pak Nikolas? Shalom Pak Nikolas. Oke, Tuhan berkati. Luar biasa hari ini. Tuhan berkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lo dari yang mati banyak tuh. hidup ini Pak Nikolas, speakernya belum Pak. Speakernya Pak, dibuka Pak Nikolas. Pak Nikolas, speakernya. ya jelas ya. Ya. Bapa di dalam surga, ucapan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama kembali Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahan-Mu di acara Family Ministry ini Tuhan, dengan berbagai kasih dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami yang berkumpul hari ini di sini, maupun yang hadir maupun yang saat ini belum bisa hadir Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Evangelis Chandra Kirana, yang begitu luas memberikan arti bahwa cinta kepada Engkau Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kebenaran firman ini Tuhan memberkati kami semua. Kiranya Bapak Chandra Kirana di dalam pelayanan pekerjaan maupun usaha dan pekerjaannya Tuhan diberkati dengan segala kelimpahan. Kami percaya juga Tuhan Yesus yang menjadi momok sakit penyakit apapun di keluarganya pada saat ini Tuhan, kami tengking di dalam nama Yesus dan mereka semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, lihatlah kami adalah orang yang lemah, kami adalah orang yang terkadang jatuh bangun dalam kehidupan ini. Kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa pada saat ini Tuhan. Tanpa Engkau kami adalah orang-orang yang sungguh Tuhan direndahkan oleh kuasa kegelapan. Maka pada kesempatan hari ini kami bersama berdoa, bersyukur, mengucap syukur, mengangkat tangan setinggi-tingginya. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang hidup, yang selalu memberikan kami kekuatan. Kami juga berdoa bagi semua keluarga yang saat ini, yang sedang sakit, mengalami masih sakit Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka dan kami semua boleh mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jaminan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iblis mengayak kami dengan mencari kelemahan kami. Tapi Yesus tidak akan pernah kalah Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan. Melalui firman ini Tuhan, kami sudah dibenarkan oleh kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Maruf Amin. Dari seluruh jajarannya yang tertinggi, mulai dari para menteri sampai ke RT RW. Mereka dipimpin Tuhan, diberkati agar bangsa ini Tuhan dalam koridor pimpinan-Mu Tuhan. Dan mereka bekerja untuk Engkau Tuhan Yesus. Sehingga bangsa ini dijauhkan dari segala terpecah belahnya Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala korupsi. Kau berkati Bapak Gembala kami, Komingguan. Juga Wakil Gembala Bapak Hendra Winata. Pimpin mereka. Berkati, lindungi Tuhan.
supaya anak, istri, dan semua usaha pekerjaan mereka diberkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami masing-masing. Saya tidak sebutkan satu persatu agar kami yang lemah ekonomi pada saat ini diberkati dan diberikan kemampuan untuk mengatasi segalanya. Kami yang lagi sedih, kami dihibur Tuhan. Kami yang sakit, kami boleh mendapatkan kesembuhan itu Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya, hanya berkat Tuhan yang berlimpah pada kami. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan, saat ini mereka yang ada di garda terdepan, yaitu mulai para dokter, suster, dan sebagainya, Tuhan, yang banyak melayani. Mereka yang terkena sakit penyakit COVID ini, Kau berkati, kuasai hidup mereka, pimpin mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah, supaya dalam pelayanan mereka tidak akan pernah takut dengan COVID. Dan mereka melayani dengan sukacita, sehingga Tuhan banyak anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam-Mu ada kemenangan, ada keselamatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan FM ini hingga selesai hari ini Tuhan dengan sharing firman yang luar biasa karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, beri damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Amin. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Amin. bincang dipimpin Tuhan oleh berkati. Bapak Haleluya. Pendeta Indra Winata. Tuhan berkati.